Mahira. Hari ini mari kita belajar bagaimana cara melakukan riset untuk SEO. Oke, sekarang kita langsung saja mulai. Sekilas tentang kata kunci. Kata kunci merupakan fondasi bisnis online Anda. Dengan kata lain, jika pemilihan kata kunci Anda lakukan secara asal-asalan, maka bisa jadi bisnis online Anda gatot atau gagal total alias tidak akan menghasilkan penjualan. Oleh sebab itu, saya sarankan pada saat Anda melakukan riset kata kunci, begitu juga pada saat Anda menentukan produk dan juga ide bisnis, Anda disarankan untuk melakukannya tidak terburu-buru. Lakukan setahap demi setahap, penuh dengan perhitungan, penuh dengan pemikiran, supaya fondasi bisnis online Anda ke depannya menjadi kuat ya. Jadi intinya jangan terburu-buru, pikirkan, ambil waktu sehari 2 hari untuk bermain-main, baik untuk riset kata kunci, baik untuk menentukan produk, ataupun untuk sekedar menentukan ide bisnis. Oke, sekarang ada satu hal yang perlu Anda ingat pada saat Anda menjalankan bisnis di internet. Kata kunci itu sama dengan pasar di internet. Satu kata itu sama dengan satu pasar. Saya akan berikan contohnya, misalnya kaos. Udah gitu, kaos murah. Udah gitu, kaos murah merah. Itu merupakan 3 pasar yang berbeda. Masing-masing memiliki jumlah pencarian yang berbeda. Itulah teman-teman hebatnya internet. Pada saat kita akan menjalankan sebuah bisnis, kita tidak akan membangun bisnis berdasarkan untung-untungan, tetapi kita akan melakukan riset terlebih dahulu. Apakah sebuah ide bisnis itu pencarinya ada atau pasarnya ada? Nah, dalam hal ini pada saat Anda melakukan riset kata kunci, tugas Anda adalah mencari kata kunci yang tepat untuk produk yang akan Anda promosikan. Sekarang saya akan berikan rumus bagaimana cara mendulang dolar dari internet, yaitu kata kuncinya harus tepat, kontennya harus berkualitas, produk yang Anda pilih harus tepat, dan trafiknya harus tertarget, maka itulah yang akan menghasilkan penjualan. Nah, melalui video training kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara mencari kata kunci yang tepat. Sementara bagaimana cara membuat konten yang berkualitas, mencari produk, dan targeted traffic itu diajarkan melalui video training terpisah. Silahkan Anda tonton berdasarkan action guide nanti yang Anda pilih. Nah, jika Anda perhatikan, semua ini tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, bukan? Karena rumus yang saya berikan tidak seperti 2 tambah 2 sama dengan 4, kalau tidak 4 sama dengan salah. Karena apa? Kata kunci setiap orang bisa berbeda-beda. Konten juga beda-beda. Produk pun berbeda-beda. Begitu juga dengan traffic generation yang dipilih. Maka dari itu, setiap orang akan memiliki hasil penjualan yang berbeda-beda. Disinilah dituntut kedewasaan Anda untuk mulai membuka mata bahwa setiap orang hasilnya akan berbeda-beda. Ada nanti orang yang bisa berpenghasilan ratusan dolar per bulan, ada juga yang tiap hari ratusan dolar. Nah, itu semua akan tergantung bagaimana Anda menjalankan rumusan yang saya berikan. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara mencari kata kunci yang tepat? Yang pertama, teman-teman tentukan produk yang ingin dipromosikan. Contohnya, jika teman-teman ingin mempromosikan produk ClickBank misalnya, maka teman-teman disarankan untuk pergi ke situs ClickBank. Saya sudah membuat video, jika teman-teman ingin mempromosikan produk ClickBank, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara risetnya bisa Anda lihat melalui video training ClickBank Overview. Atau jika teman-teman ingin mempromosikan produk Amazon, maka teman-teman silahkan pergi ke situs Amazon. Jadi di sini intinya, pada saat teman-teman mau melakukan riset kata kunci, tentukan dulu produk yang ingin Anda promosikan. Nah, jika Anda sudah menentukan produknya, apakah itu dari ClickBank, apakah Amazon, apakah Anda mau mempromosikan Asian Brand, apapun terserah teman-teman ya. Setelah itu baru lakukan langkah kedua,
Gunakan AdWords Keyword Tools untuk mulai mencari kata kunci yang sesuai dengan produk yang akan kita promosikan. Nah, bagaimana cara menggunakan Keyword Tools ini akan saya praktekkan pada akhir video kali ini, oke? Nah, pada saat teman-teman sudah mengumpulkan kata kunci, teman-teman lakukan riset kompetisi. Melalui video kali ini, saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara melakukan riset kompetisi, namun sudah saya buat videonya di video terpisah, silahkan Anda tonton bagaimana cara melakukan riset kompetisi khusus untuk SEO. Sekarang kita lanjut, kata kunci seperti apa yang Anda inginkan? Nah, kata kunci yang harus Anda kumpulkan adalah kata kunci yang memiliki jumlah pencarian exact tidak kurang dari 1000 per bulan. Jika teman-teman mendapati kata kunci yang pencariannya lebih dari 1000, itu lebih bagus. Nanti bagaimana cara melakukannya, sekali lagi saya akan praktek di akhir video ini. Lalu yang kedua, Anda harus mengumpulkan kata kunci yang memiliki sedikit saingan. Nah, teman-teman, perhatikan kedua poin yang saya berikan di sini. Jadi intinya, teman-teman harus mencari kata kunci di mana jumlah pencarinya atau pasarnya itu banyak, yaitu minimal 1000 pencarian per bulan, tapi saingannya sedikit. Jadi teman-teman jangan mencari kata kunci yang pencariannya misalnya 1 juta karena banyak teman-teman ambil, tapi udah gitu saingannya juga banyak. Nah, jangan seperti itu. Jadi teman-teman cari kata kunci yang pencarinya minimal 1000 atau lebih banyak, tapi sekali lagi dengan catatan saingannya sedikit. Nah, bagaimana cara ngecek saingannya? Lihat videonya, cara melakukan riset kompetisi. Itu teman-teman bisa lakukan setelah nonton video kali ini, oke? Lalu, selain memiliki jumlah pencarian minimal 1000 dan saingannya sedikit, teman-teman juga harus bisa menentukan bahwa kata kunci yang dipilih oleh teman-teman itu bisa menghasilkan penjualan atau termasuk buying keyword. Contoh buying keyword, harga laptop, beli laptop, laptop bekas murah. Nah, coba teman-teman bayangkan, jika ada orang pergi ke Google mengetikkan harga laptop, kemungkinan dia memang sedang mencari laptop, betul? Nah, itu bisa menghasilkan penjualan. Atau apalagi jika orang mengetikkan beli laptop, dia memang sudah niat mau membeli laptop. Atau laptop bekas murah, dia sedang mencari laptop yang bekas tapi murah. Nah, jadi tugas teman-teman adalah harus bisa menentukan bahwa kata kunci yang dipilih itu merupakan buying keyword. Nah, supaya tidak pusing, saya akan berikan contoh kata kunci yang bukan termasuk buying keyword. Contohnya gambar laptop atau laptop Anahira. Teman-teman bayangkan kalau orang pergi ke Google mengetikkan gambar laptop, dia kira-kira mau beli nggak? Orang cuma cari gambar ya, atau ada orang iseng pengen tahu laptopnya Anahira apa, dia ngetikkan laptop Anahira, dia kemungkinan tidak akan beli kan? Nah, teman-teman jangan pilih kata kunci yang tidak merupakan buying keyword. Jadi nanti pada saat teman-teman melakukan riset dan mengumpulkan kata kunci, coba disortir, pilih yang mana yang kira-kira termasuk buying keyword. Di sini tidak ada patokan seperti matematika, ini hanya pakai common sense ya. Common sense apa sih bahasa Indonesianya ya? Mudah-mudahan teman-teman ngerti. Oke, lalu selanjutnya, berapa jumlah kata kunci yang harus dikumpulkan? Kumpulkan ratusan kata kunci di awal yang berhubungan dengan produk yang akan dipromosikan. Lalu cek kompetisinya. Nah, yang kedua, jika teman-teman sudah ngecek kompetisinya, lalu tentukan satu kata kunci utama dan tentukan 4 kata kunci lain yang berdekatan untuk website baru Anda. Jadi total ada 5 kata kunci. Supaya tidak bingung, saya akan berikan contoh. Contoh misalnya Anda mau mempromosikan produk laptop. Pertama, Anda kumpulkan ratusan kata kunci yang berhubungan dengan laptop. Lalu cek saingannya, ambil kata kunci yang banyak pencarinya dan saingannya sedikit. Nah, misalnya kata kunci utama yang Anda pilih dari ratusan yang sudah Anda kumpulkan dan saingannya sudah dicek itu adalah beli laptop. Lalu Anda buat 4 kata kunci tambahan yang berdekatan. Nah, 4 kata kunci ini Anda bisa ngarang sendiri. Kalau saya biasanya ngarang sendiri, atau Anda tidak ngarang juga tidak apa-apa. Nanti saya ajarkan bagaimana caranya ya. Yang penting setelah Anda menentukan kata kunci utama,
Anda harus membuat 4 kata kunci tambahan yang berdekatan. Seperti dalam contoh ini, beli laptop warna putih, beli laptop di Jakarta, beli laptop di internet, beli laptop murah. Semua berdekatan kan dengan beli laptop? Jadi intinya, 4 kata kunci tambahan ini harus memiliki atau berisi kata kunci utama. Jadi jangan sampai 4 kata kunci tambahan yang berdekatan ini tidak memiliki atau berbeda jauh dengan kata kunci utama. Jadi ingat, pada saat Anda membuat 4 kata kunci tambahan, kata kunci utamanya harus ada di dalamnya. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, terserah. Misalnya, bagaimana cara beli laptop? Nah, itu juga boleh karena ada kata beli laptopnya sendiri ya. Sekarang kita lanjut. Setelah 5 kata kunci pertama ditentukan, yaitu 1 kata kunci utama dan 4 tambahan, Anda buat kontennya. Setelah kontennya selesai, Anda bangun websitenya, lalu mulai promosikan. Jika kemudian website tersebut menghasilkan penjualan, maka Anda bisa tambah lagi apakah mau 10, mau 20 kata kunci lain yang berhubungan, tapi usahakan tidak sama. Contoh, kata kunci yang mungkin Anda pilih selanjutnya, harga laptop. Beda kan dengan beli laptop, jauh ya, tapi masih berhubungan topiknya. Udah gitu, laptop second. Udah gitu, toko laptop. Udah gitu, notebook terbaru. Nah, jadi di sini sekali lagi Anda baru mengembangkan jika yang 5 ini sudah berhasil. Atau jika yang 5 pertama tidak berhasil, Anda juga boleh mencoba untuk membuat website baru lainnya dengan kata kunci lainnya, misalnya dengan harga laptop atau laptop second, toko laptop ya. Oke, sekarang kita lanjut. Berapa jumlah kata kunci yang harus saya miliki untuk setiap topik website? Disarankan minimal 5 untuk pertama kali. Jadi Anda tidak perlu langsung mengerjakan semua kata kunci hasil riset Anda yang jumlahnya sampai ratusan. Buat saja dulu 5. Ini merupakan sikap yang bijaksana pada saat Anda membuat website pertama kali. Ingat, ada kalanya pada saat kita membuat website, topik tersebut bisa saja tidak berjodoh dengan kita. Nah, oleh sebab itu, daripada Anda langsung mengerjakan 100 kontennya, lebih baik Anda kerjakan 5 dulu. Dengan mengerjakan 5 kata kunci di awal, maka saat penulisan konten juga tidak terlalu berat. Begitu juga saat Anda mau mengoptimalkan situs, itu juga tidak akan terlalu berat. Nanti setelah Anda melihat hasilnya atau dolarnya mulai pecah telur, nah baru Anda boleh kembangkan. Apakah 4 kata kunci yang berdekatan jumlah pencariannya minimal harus 1000 juga semua? Nah, tidak harus. Cukup kata kunci utama saja yang memiliki jumlah pencarian exact yang banyak, yaitu minimal 1000. Yang berdekatan lainnya adalah kata kunci pendukung untuk relevansi. Selanjutnya, bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan kata kunci yang bisa menghasilkan penjualan? Nah, jawabannya cuma satu dari saya, 5T. Testing, 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 testing. Nah, teman-teman, jika ada orang yang bertanya kepada saya, gimana sih caranya mendapatkan kata kunci yang bisa menghasilkan penjualan? Jawab saya mungkin singkat, ya cari sendiri ya. Sama saya sudah diajarkan bagaimana cara melakukan riset. Tapi kalau untuk yang bisa menghasilkan penjualan, jangankan Anda, saya pun harus melakukan 5T. Testing, 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 testing. Dan terus testing sampai kita mendapatkan kata kunci yang berjodoh dengan kita. Itu sebab dari awal training saya selalu mengatakan jangan ikut-ikutan. Jangan Anda melihat, oh orang lain menghasilkan ini, ikut. Jangan, karena bisa jadi apa yang orang lain promosikan tidak cocok untuk Anda. Dan untuk menemukan apa yang cocok untuk Anda, itu rumusnya hanya 5T. Testing, 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 testing. Jadi cobalah Anda untuk berpikir lebih dewasa pada saat Anda menjalankan bisnis. Hindari untuk melontarkan pertanyaan yang kekanak-kanakan dalam artian ingin langsung enaknya saja. Kata kunci apa yang menghasilkan penjualan? Nah, kalau seandainya ada kata kunci mujarab,
satu kata kunci, setiap orang yang mempromosikan pasti dapat penjualan. Nah, Asian Brand aja nggak perlu ada kalau begitu ya, karena setiap orang sudah bisa saling memberitahu kata kuncinya ini. Udah, Asian Brandnya nggak perlu ada ya. Itu sebab saya mengajarkan kepada Anda setahap demi setahap. Saya berikan petanya, tapi Anda harus mau melewati segala prosesnya. Jika kita menyerah begitu saja, ya pasif income-nya juga menyerah sampai di sana, betul? Namun jika Anda tidak menyerah, dengan praktek, insya Allah ke depannya kata kunci apapun Anda akan selalu menemui cara untuk mencari kata kunci yang bisa berjodoh untuk Anda dengan mudah. Jadi Anda harus mengerjakan dulu sampai Anda mendapatkan instingnya untuk diri Anda sendiri. Insting mendapatkan kata kunci yang bisa menghasilkan penjualan untuk Anda itu hanya bisa Anda peroleh melalui testing praktek. Satu saat Anda akan mendapatkan insting Anda sendiri yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang lain, dan itu hanya bisa Anda dapatkan pada saat Anda terus latihan, testing, praktek. Oke? Ibu guru juga sama harus melakukan 5T untuk setiap bisnisnya. Nah, sekali lagi Anda ingat saja rumusnya untuk sukses di internet. Anda harus bisa memilih kata kunci yang tepat, konten yang berkualitas, produknya yang tepat, dan trafiknya yang tertarget. Itulah yang bisa menghasilkan penjualan. Anda pegang rumusan itu, lalu Anda praktekkan, satu saat Anda bisa menjadi ahli untuk mencari kata kunci yang tepat untuk Anda, sekali lagi bukan untuk orang lain. Nah, dalam hal ini, coba belajar untuk mencari jodoh pasif income Anda. Jangan tergantung kepada orang lain. Oke, sekarang kita recap bagaimana cara melakukan riset kata kunci terutama untuk SEO di sini ya. Yang pertama, Anda tentukan produk dulu yang ingin Anda promosikan. Yang kedua, kumpulkan ratusan keyword yang berhubungan dengan produk yang akan Anda promosikan. Anda bisa menggunakan AdWords Keyword Tool, sebentar lagi kita akan praktekkan. Yang ketiga, lakukan riset kompetisi. Yang keempat, setelah Anda lakukan riset kompetisi, pilih satu kata kunci utama dari ratusan keyword yang sudah dikumpulkan dan Anda tentukan apakah kata kunci tersebut merupakan buying keyword yang memiliki jumlah pencarian exact minimal 1000, dan lalu tentukan 4 turunan lainnya yang berdekatan. Dalam hal ini saya memberikan contoh, seandainya Anda memilih beli laptop kata kunci utamanya, maka tambahannya beli laptop warna putih, beli laptop di Jakarta, beli laptop di internet, beli laptop murah, dan lain-lain ya, terserah Anda. Lalu yang kelima, Anda siap-siap buat konten untuk kelima kata kunci pilihan Anda tersebut, online kan alias buat websitenya, dan lalu mulai promosikan. Nah, jika langkah 1-5 ini sudah Anda lakukan dan lalu menghasilkan, maka langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah rinse and repeat. Anda tinggal mengulangnya kembali. Jika Anda sudah bisa membuat website yang bisa menghasilkan $100 atau bahkan $500 atau bahkan $1000 per bulan, pertanyaannya, Anda mau punya berapa banyak website? Betul? Nah, jadi di sini semuanya tergantung kepada Anda. Yang penting, jika langkah 1 sampai dengan langkah 5 ini sudah menghasilkan, Anda tinggal buat yang lainnya atau mengembangkan yang sudah ada. Jika gatot, misalnya gagal total karena Anda masih latihan, ya Anda lakukan lagi dari langkah 1 sampai langkah 5 sampai Anda menemukan yang pas untuk Anda. Dan lalu diulang sampai Anda memiliki 10-20 website. Kalau masing-masing menghasilkan $200 saja per bulan, Anda punya 20, udah $4.000 per bulan. Wah, itu udah nyaman ya tinggal di Indonesia ya. Tapi saya doakan Anda bisa mendapatkan sampai miliaran per bulan nanti seperti Bu Guru, oke? Nah, sekarang kita akan mulai praktek. Nah, teman-teman, tadi saya mengatakan pada saat melakukan riset, teman-teman tentukan dulu produk yang akan dipasarkan. Dalam contoh kali ini, saya misalnya mau mempromosikan produk ClickBank. ClickBank merupakan salah satu tempat di mana Anda bisa mendapatkan komisi yang cukup besar untuk setiap penjualan. Nah, jika Anda ingin mengetahui atau belajar bagaimana cara mencari produk yang tepat di ClickBank, silahkan teman-teman untuk nonton video training lainnya yaitu berjudul ClickBank Overview dari saya. Oke, sekarang saya akan mencari produk dengan cepat. Jika teman-teman mau mencari produk di ClickBank, pertama klik dulu di Marketplace di sini.
Di sini akan muncul kategori. Misalnya saya mau pilih cooking. Di sini ada apa aja ya? Ada recipes misalnya. Nah, kita ambil saja deh yang pertama ya, yang ini ya. Sekali lagi, saya tidak akan menerangkan. Ini seharusnya saya tidak boleh langsung pilih begini aja, biar lebih cepat videonya. Pura-puranya saya mau memilih produk ini aja ya. Kita klik di sini, lalu kita kopikan domainnya, kita tutup, lalu kita pergi ke AdWords Keyword Tool. Nah, ini tampilan AdWords Keyword Tool. Nah, teman-teman, tampilan ini bisa saja berbeda, tapi yang akan saya ajarkan itu intinya akan selalu sama. Karena Google ada kalanya mengupdate situsnya dan tampilannya bisa berbeda, tapi inti dari yang saya ajarkan itu akan selalu sama meskipun nanti tampilannya berbeda dari Google misalnya ya. Oke, jika teman-teman mau datang ke halaman ini, teman-teman bisa pergi ke google.com, ketikkan Google Keyword Tool, lalu search, maka dia akan tampil di ranking pertama, tinggal klik, maka teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, pertama-tama teman-teman disarankan untuk sign up dulu. Di sini nanti ada tulisan bukan sign out tapi sign in. Teman-teman tinggal klik, kalau tulisannya sign in, teman-teman daftar dulu supaya nanti hasil pencariannya tidak dibatasi oleh Google ya. Sekali lagi, jika pada saat teman-teman melihat ke Google AdWords Keyword Tool lalu tampilannya berbeda, ingat saja inti yang saya ajarkan itu akan tetap sama meskipun interface-nya atau tampilannya berbeda. Oke, tadi saya sudah menentukan produk yang akan saya promosikan, yaitu produk ClickBank. Saya sudah kopikan alamat websitenya. Yang pertama-tama teman-teman lakukan itu di copy paste di sini, di paste di sini ya. Ini domainnya. Lalu setelah itu teman-teman tentukan lokasinya. Nah, di sini ada pilihan Advanced Option and Filters. Teman-teman tinggal klik di sini. Lalu tentukan, misalnya target marketnya saya akan memilih United States dan bahasanya English. Terus teman-teman tuliskan di sini local monthly searches ini lebih besar atau sama dengan tadi saya katakan minimalnya 1000 ya. Nah, teman-teman, di sini seperti teman-teman lihat ya, teman-teman bisa berjualan kemana saja. Jadi mungkin teman-teman mau jualan ke Indonesia atau India. Kalau teman-teman bisa bahasa India ya, maka pilih India atau Indonesia. Di sini bahasanya juga bisa dipilih bahasa Indonesia. Misalnya teman-teman mau mempromosikan Asian Brand, maka di sini ketikkan websitenya asianbrand.com. Lalu di sini negaranya Indonesia dan bahasanya Indonesian, seperti itu ya. Jadi sekali lagi tentukan produknya, simpan website produknya di sini, tentukan negaranya yang mana dan bahasanya apa. Setelah itu teman-teman tuliskan di sini 1000, pilihannya local monthly searches ya. Setelah itu teman-teman tinggal klik search. Nah, ini hasilnya sudah ada di sini, tapi belum selesai karena ini pilihannya broad. Di sini ada match types. Tadi saya katakan teman-teman pilih yang exact ya. Diganti ininya, jangan dicentang. Nah, kalau yang exact itu ada tanda kurungnya seperti ini ya. Oke, supaya tidak bingung akan saya ulangi lagi ya. Teman-teman copy paste website atau produk yang akan dipromosikan di sini. Seperti contohnya misalnya Asian Brand ya. Tapi di sini saya tadi contohnya ngambil produk dari ClickBank. Domainnya simpen di sini. Udah gitu bahasa dan lokasinya, misalnya target saya United States, bahasanya saya pilih English. Setelah menentukan bahasa dan lokasi, saya tentukan di sini 1000 minimal pencarinya. Udah gitu di search. Setelah di search dia akan muncul hasil pencariannya. Udah gitu kita centang bagian exact. Setelah itu kita download. Nah, di sini di sini ada 20. Teman-teman tinggal klik download. Open. Nah, ini hasilnya. Yang kita perlukan cuma local monthly searches. Ini kita hapus saja. Ini di delete. Ini juga kita nggak perlu. Nah, global ini apa? Global Search Network. Nah, yang kita perlukan ini sebenarnya local monthly searches. Nah, teman-teman, ini merupakan calon kata kunci utama. Di sini saya baru mengumpulkan 21.
disarankan teman-teman untuk mengumpulkan sampai ratusan. Kenapa? Karena siapa tahu nanti pada saat teman-teman misalnya memilih salah satu kata kunci di sini dan menghasilkan, maka kalau teman-teman mau mengembangkan, itu teman-teman sudah memiliki kata kunci di awal. Jadi teman-teman tidak perlu riset 2 kali ya. Kalau saya bisa mengumpulkan sampai 200, kadang sampai 1000 kalau mau ya. Nah, jadi teman-teman kumpulkan misalnya ya 100, 200 teman-teman boleh kumpulkan. Setelah dikumpulkan yang menjadi calon kata kunci utama tersebut, teman-teman lakukan riset saingan. Bagaimana cara melakukan riset saingan? Silahkan teman-teman tonton video training lainnya, yaitu bagaimana cara melakukan riset kompetisi. Misalnya setelah teman-teman melakukan riset kompetisi untuk 100 kata kunci katakanlah, akhirnya teman-teman menjatuhkan pilihan bahwa healthy meals misalnya ya, ini adalah kata kunci utama pilihan pertama di antara kata kunci lainnya. Setelah teman-teman menentukan ini sebagai kata kunci utama, teman-teman baru membuat tambahannya atau kata kunci turunannya yang 4 biji itu. Caranya bagaimana? Teman-teman boleh ngarang sendiri atau teman-teman juga bisa menggunakan AdWord Keyword Tool. Caranya bagaimana? Tinggal kita kopikan, lalu kita pergi ke Google AdWord Keyword Tool. Lalu teman-teman copy paste di sini. Ini adalah kata kunci utama kita dan kita sekarang mau mencari turunannya. Bagaimana cara mencari turunannya? Setelah itu jangan lupa centang ini, only show IDs closely related to my search terms. Centang ini, lalu teman-teman boleh ini dihilangkan atau boleh juga tidak ya. Tinggal klik search di sini. Jadi nanti dia akan menampilkan kata kunci yang memang berisi healthy meals ya. Lihat di sini ada quick healthy meals for kids, hard healthy meals, easy healthy meals, semuanya masih ada healthy meals ya. Dan ini pencarinya masih cukup banyak juga nih. Nah, begitu caranya. Bagaimana cara menentukan kata kunci tambahannya? Usahakan jangan yang terlalu sama. Contoh misalnya healthy meals for kids. Udah gitu ada lagi healthy meal for kids yang pakai S. Nah, itu jangan diambil. Ambil 4 yang berbeda tapi masih mengandung kata kunci utama. Oke? Nah, saya pikir sudah cukup jelas ya di sini bagaimana caranya. Teman-teman sudah bisa mulai praktek sekarang. Tinggal teman-teman ikuti apa yang saya lakukan dan lalu latihan sesuai dengan topik atau produk yang Anda pilih sendiri. Oke? Silahkan Anda praktekkan sesuai dengan kebutuhan. Saya Ahira, terima kasih.